Rasulullah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula lantai 3 dalam kegiatan diseminasi budaya positif dulu penggerak di SMA Negeri 1 Bangko. Salawat berakaikan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-hafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bangko, Bapak Ismail Jabar SPDMM beserta wakil, yang kami hormati Ibu Minar selaku narasumber atau pemateri pada hari ini, dan Bapak Ibu Guru TU SMA Negeri 1 Bangko yang berbahagia. Baik, kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Bangko pada tanggal 27 Agustus 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin sama-sama kita melaksanakan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Riyadi, kepadanya disilakan. Sebelum kita mulai acara kita pada siang ini, alangkah baiknya Allah kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman. Allahumma hal alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur dunya wal akhirah wa khususul umur برحمتك يا أرحم الراحمين.
المسلمين والمجاهدين اللهم انصرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ismail Jabar SPDMM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita hadirkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Satu Bangkok, Bapak Ibu Majelis Guru Staf Usaha yang hadir dalam rangka kegiatan desentralisasi budaya positif di Satuan Pendidikan oleh Bu Benar Hayati MPD. Bapak Ibu yang kami banggakan, budaya positif ini adalah salah satu budaya yang membentuk karakter, baik itu karakter siswa maupun karakter kita sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan di Satu Bangkok. Di mana di dalam budaya positif ini nanti mari kita sama-sama mendengar, berdiskusi bagaimana cara mengimplementasikan budaya positif baik dalam kelas sebagai seorang guru maupun kita pada saat kegiatan berada di satu pendidikan. Budaya positif ini adalah berisi tentang kejujuran, kedisiplinan, kerjasama antara sesama warga satuan pendidikan. Jadi saya berharap sekali mari kita berdiskusi bersama-sama apa itu budaya positif, apakah budaya positif sudah kita laksanakan di satu pendidikan atau secara tidak sengaja kita laksanakan, atau ada formula-formula baru bagaimana cara menerapkan budaya positif, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan menerapkan budaya positif yang ada di satu pendidikan ini. Sebagai contoh, pada saat terjadinya siswa melanggar aturan, inilah peran budaya positif yang perlu kita terapkan. Ada kesadaran anak untuk mengubah pola-pola yang menjadi melanggar aturan. Jadi bukan dari sekolah, dari diri siswa itu sendiri dan juga terhadap diri kita. Kita melanggar aturan disiplin, ada budaya positif kita terapkan, ini kita amalkan, maka dari diri kita sendirilah yang kita mengubahnya. Sehingga ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai kedisiplinan, kebersamaan untuk memperbaiki, untuk menumbuhkan karakter-karakter yang ada seperti itu. Saya berharap sekali pada Bu Mina dan Bu Pak Ibu guru lain juga, dan guru penggerak juga, berikan contoh yang terbaik. Nah, kita prakteknya, ambil para sekolah satu duduk bersama coaching. Jadi pada saat kita praktik di lapangan kita sendiri, di sekolah satuan ini susah. Kita terbebani waktu yang ini, kegiatan ini. Tadi saya sudah berusaha juga, masalah coaching juga. Tetapi kan coaching ini terjadi salah satunya contoh macam mengajari. Apa kita sadari kita pula mengajari. Sebenarnya nggak seperti itu. Coaching ini ya bagaimana akhir dan bisa diskusi yang panjang. Ya butuh juga diskusi seperti ini, sehingga apa yang perlu dibuat sehingga desentralisasi atau budaya positif ini benar-benar diimplementasikan, benar-benar dijalankan.
mesti kita sebagai guru penggerak benar-benar berasa dengan kawan-kawan kita bahwa kita benar-benar adalah guru penggerak, guru menggerakkan dia bisa selalu untuk menggerakkan kawan-kawan yang lain sehingga kawan-kawan itu tergerak juga. Itu harapan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di aula kita ini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah dan moderator. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara atau presentasi dari diseminisasi budaya dua Pak. Iya, berdua. Iya, berdua. Oke. Aturan nggak? Pak Eko dengan Pak Taufik, Bu Neneng sama si A, Ayu dengan Ibu Siti Komaria, Ibu Komaria, Ayu. Oke, baik, untuk mencarikan suasana kita pada hari ini supaya semangat ya Bapak Ibu. Kita main ice breakingnya adalah ice breaking tangkap. Ya, satu jadi penangkap, satu jadi yang ditangkap. Bapak Ibu dekatkan dengan temannya, dengan pasangannya, jangan terlalu dekat, oke? Kemudian yang di sebelah sini, posisi tangannya seperti ini, membuka. Oke, ya, seperti itu ya. Oke, ya baik. Dan semakin jauh, maka tangannya seperti ini. Oke. Kalau saya katakan dekat, maka tangannya seperti ini. Tapi yang ditangkap itu seperti ini. Nah, jauh, dekat. Nah, apabila saya katakan tangkap, maka ini menangkap yang ini berusaha untuk menghindar. Oke ya, sebagai penangkap. Baik, jauh, dekat, dekat, jauh. Ya. Baik, jauh, dekat, angkat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Silakan bagi Bapak Ibu nanti yang ingin memberikan pendapatnya acungkan tangan terlebih dahulu. Yang pertama, murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid bagaimana yang diharapkan ya? Pertanyaannya murid bagaimana yang diharapkan? Kalau saya sebagai guru, murid yang saya harap itu adalah murid yang mempunyai salah satu akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, kemungkinan dia bisa membawa dirinya kemana saja. Akhlakul karimah, sopan santun, akhlak yang berguna baginya. Yang saya harapkan, sampailah yang kita ajarkan itu bermakna bagi dia, bermakna bagi realita kehidupannya, dengan akhlak yang sudah kita ajarkan kepadanya. Itulah jawaban saya sebagai kata kuncinya. Hal yang saya harapkan itu sebagai guru adalah akhlaknya yang terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang luar biasa.
Bu Neneng mengharapkan murid yang diinginkannya adalah murid yang berakhlak mulia, ya, berakhlak baik, hingga dia bisa menjadi manusia yang diharapkan oleh lingkungannya tentunya, ya, sekolah dan juga lingkungannya. Baik, ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi pendapat yang lain mengenai murid seperti apa yang diharapkan? Ibu Apri? Apa yang sudah kami terapkan di sekolah bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanggung jawabnya sebagai siswa, supaya ada efisien di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ketika anak-anak didik kita sudah mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku diterapkan oleh sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Yang jelas kami sebagai guru berharap murid bisa lebih baik. Guru seperti apa yang Bapak Ibu dambakan? Kalau pribadi saya sendiri adalah guru dari sisi dengan siswa, guru yang dirindukan oleh siswanya. Kalau dari sisi rekan sejawat adalah guru yang bisa diajak kerjasama, guru yang bisa memainkan dinamika dalam pendidikan, guru yang bisa diajak diskusi untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Jadi itu saja, Bu. Terima kasih. Yang bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, ya. Baik, selanjutnya, nah, nomor 3. Ini boleh dari Bapak Ibu semuanya, rekan guru dan juga Bapak Ibu TU. Pemimpin seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Pemimpin seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Maupun Neneng lagi. Pemimpin apa yang diharapkannya? Ditambahkan lagi oleh Pak Taufik. Pemimpin seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Kalau saya pemimpinnya tidak muluk-muluk, pemimpin yang saya inginkan itu adalah pemimpin yang adil, kemudian pemimpin yang bersahaja, kemudian pemimpin yang memahami, ataupun pemimpin yang memahami orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Dan saya kira pemimpin seperti yang sosok pemimpin seperti yang saya bina. Terima kasih. Lebih ke lingkungan, ya, Bu, ya. Saya menginginkan lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman, anak-anak bisa nyaman ya belajar di sekolah ini. Dia datang dengan senang hati ke sekolah, melihat lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, asri, indah lah pokoknya, Bu. Terima kasih. Ilmu yang baru, maka dia dengan senang hati berbagi dengan rekan-rekan. Selanjutnya berkolaborasi, senang bekerja sama dengan rekan-rekan gurunya, ya. Senang berdiskusi, jika ada kendala berdiskusi dengan teman-temannya atau dengan rekan guru. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid yang dicita-citakan. Intinya jika gurunya adalah guru yang didambakan, murid yang diinginkan atau pemimpin yang diinginkan, maka budaya sekolah itu akan bisa kita terapkan. Ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada kurikulum Merdeka, kita harus bisa menerima, ya, harus bisa menerima bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada, harus berpihak kepada murid, ya, harus berpihak kepada murid. Nah, maka beberapa orang di antara kita mungkin selalu mengatakan berpihak kepada murid. Nah, jadi murid yang seperti ini selalu dibiarkan saja. Nah, kita tidak boleh sebagai hukum. Mungkin kalau terhadap murid, kita tidak bisa menginginkan murid itu seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa menginginkan murid itu seperti apa yang kita mau.
Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menambah pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, pada disiplin positif, maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang motivasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting bagi seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini mungkin selama ini kita masih banyak belum bisa menerapkan. Kebanyakan dari kita mungkin posisinya selalu pada posisi pertama, yaitu posisi sebagai penghukum. Nah, pada teori 5 posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti saya jelaskan. Nah, pada posisi kontrol guru ini, posisi yang paling ideal sebenarnya adalah posisi manajer. Yang pertama, mungkin kita sering oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Makanya pada saat nanti kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan belajar, kita menggunakan keyakinan, kata keyakinan, bukan lagi kata kesepakatan. Oke, nanti kita jelaskan mengenai itu. Selanjutnya, nah, miskonsepsi yang berikutnya adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Awal kita masuk tahun ajaran baru, kita membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Nah, ini bukan hanya sekedar dibuat di awal saja, namun harus ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini adalah pada seiring berjalannya waktu, kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat atau mungkin ditempelkan di depan kelas kita. Nah, kira-kira ada tidak anak-anak itu yang melanggarnya? Ya, dipatuhi atau tidak? Nah, kalau kira-kira ada yang beberapa mungkin yang tidak berjalan, termasuk pada permanen kita tadi, ya kan? Kita bisa mengatur apakah kita akan ditangkap atau tidak. Nah, jadi pada teori kontrol hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tak jarang pada saat kita sudah menasehati murid kita atau menasihati orang yang mungkin melakukan kesalahan, tidak mendapatkan respon apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Sehingga dari yang tidak berdampak apa-apa tadi, akhirnya kita melakukan pemaksaan. Ujung-ujungnya akan memberikan sebuah hukuman. Nah, pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kasih dia opsi-opsi tertentu dan dia menentukan pilihannya sendiri. Selanjutnya, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Model berpikirnya menang kalah. Artinya mungkin pada saat kita menjadi guru, kita memberikan nasihat kepada murid kita, ya kan? Kita jarang kita selalu berpikir seperti ini. Dia murid, ya, mau tak mau dia harus mengikut apa yang saya inginkan atau apa yang saya katakan. Artinya guru selalu merasa menang.
Nah, murid yang akhirnya iya Bu, baik Pak, nah, akhirnya terima tak terima karena mungkin ada rasa takut dan segala macamnya, akhirnya merasa oke, baiklah gitu ya. Nah, pada teori kontrol, model berpikirnya harus menang-menang, harus menang-menang. Ya, guru merasa guru merasa tetap dihargai sebagai guru, dan murid juga merasa dia punya Baik Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ketahui. Nah, supaya budaya positif, disiplin positif di sekolah kita itu bisa kita wujudkan. Yang pertama adalah nilainya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika warga sekolah kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat yang ini adalah di sana ada nilai toleransi. Di sekolah kita tidak semuanya beragama Islam, ada juga beragama non-Muslim. Nah, maka kita di sekolah ini harus bersama-sama saling menghargai, saling bertoleransi, tapi tidak toleransi yang kebablasan. Nah, dia silakan mungkin yang hari Jumat terutama ya, hari Jumat pada saat yang Muslim membaca Yasin atau mengaji di kelas gitu kan, yang non Muslim keluar dari kelas, kemudian menuju ruangannya juga untuk mungkin tak beribadah atau bagaimana di luar dari kelasnya gitu ya. Dan ini sudah tercipta suasana berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini juga sudah kita laksanakan di sekolah kita setiap hari Kamis. Nah, kemudian kreatif. Kreatif ini juga yang sangat kita harapkan anak-anak kita bukan hanya sekedar bisa meniru, tapi bisa menciptakan sesuatu. Nah, ini dia Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hukuman, mematuhi aturan sekolah untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, ini masih merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih motivasi eksternal. Dan mungkin anak mau melakukan sesuatu, ikut lomba ini, ikut lomba itu, nah karena ingin mendapatkan suatu penghargaan. Ini masih motivasi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru bisa dikatakan motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, filosofi beliau banyak digunakan dalam kurikulum Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, saya ulangi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah, ya, merdeka itu bukan kita hanya bebas tidak diperintah oleh seseorang, tetapi kita mampu memerintahkan diri sendiri untuk bisa berbuat lebih baik. Itu yang mau Ibu. Ini yang mau.
hukuman. Dan maka ini tidak boleh dilakukan lagi. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah? Iya, pernah. Ini juga masih termasuk hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker tak pernah dah. ke sekolah. Mungkin tidak menggunakan masker, atau mungkin pernah dilakukan dengan masalah yang lain. Push up, ya ini masih hukuman. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia melakukan kesalahan kepada temannya, mencoret-coret kertas temannya. Tapi gurunya menyuruh mengganti buku tersebut yang telah dicoretnya. Ini merupakan konsekuensi. Nah, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, guru meminta membersihkan. Ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Umpama nih, pada saat ini pagi jam masuk sekolah, ada murid yang datang tidak memakai sepatu warna hitam, dia memakai sepatu warna putih, ya kan? Oleh guru tersebut, anak ini diberikan hukuman, copot sepatunya, seharian tidak boleh pakai sepatu. Seharian kamu bertelanjang kaki, silakan tidak pakai sepatu. Nah, ini merupakan hukuman. Nah, kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Nah, masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dia. Kita bedakan mana hukuman, ya, mana dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Kita tidak boleh lagi melakukannya. Seperti ini contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau pada teori restitusi merupakan pilihan. Kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi kita berikan pilihan kepada siswa. Kemudian, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, hukuman itu tidak akan pernah membuat siswa itu nyaman. Nah, kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu tetap juga tidak membuat anak itu nyaman, tapi mungkin dalam waktu yang pendek. Nah, kalau hukuman ini bisa teringat selamanya mungkin ya. Nah, kalau penerapan pada teori restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, tidak membuat anak tidak nyaman, tapi nanti pada teori restitusi kita membuat anak merasa dikuatkan. Nah, kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Ada pilihan di sini. Oke, masih banyak yang begitu. Oke, restitusi. Dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan. Anak-anak diberikan pilihan belajar dari kesalahannya, bukan menebus kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, tentunya setelah kita memanggilnya, setelah kita memberikan beberapa pertanyaan, dan murid kembali diizinkan ke kelasnya atau bergabung lagi dengan teman-temannya. Nah, ini tadi yang saya singgung di awal, kita membuat kesepakatan kelaskah atau keyakinan kelas. Idealnya adalah keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas itu
kebajikan, dan tentunya nilai kebajikan itu disadari oleh siswa itu untuk dilakukan. Contoh umpamanya pada saat kita dianjurkan memakai helm oleh Satlantas. Nah, tidak semua kita mungkin menyadari memakai helm itu adalah untuk menyelamatkan atau untuk menjaga kepala dari cedera. Nah, ada beberapa orang di antara kita mungkin yang memakai helm adalah takut jika ada razia. Nah, kalau orang yang meyakini memakai helm itu ada nilai kebaikan, yaitu nilai keselamatan, nah maka dia akan memakai helm, ada dan tidak ada razia pun dia tetap akan memakai helm. Nah, sama dengan pada saat kita melakukan keyakinan kelas atau keyakinan belajar di kelas kita. Nah, itu kalau umpamanya nih hadir tepat waktu, umpamanya hadir tepat waktu, apakah anak-anak itu menyadari itu adalah sebuah keyakinan? Kalau anak itu menyadari sebuah keyakinan, dia melakukan sendiri, akan berusaha untuk hadir tepat waktu. Karena apa? Di dalamnya ada nilai kebaikan, ada nilai positif, ada nilai disiplin, ada nilai saling menghargai antara guru dan juga muridnya gitu. Nah, maka dia akan melakukan poin yang tidak datang tepat waktu tadi dengan senang hati, ya, dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun. Kalau hanya sekedar kesepakatan, bisa juga kesepakatan itu hanya sekedar kesepakatan karena ingin mematuhi aturan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk ini keyakinan kelas, sebaiknya kita gunakan keyakinan kelas tapi bukan kesepakatan kelas. Kemudian pada keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak di kelas itu, sebisa mungkin hindari kata-kata negatif. Umpamanya kata dilarang, kata jangan, ya, dilanggar. Contoh umpamanya siswa dilarang datang terlambat atau dilarang datang terlambat. Nah, itu masih menggunakan kata negatif. Mungkin bisa diganti dengan positifnya adalah datang tepat waktu. Atau siswa dilarang membuka HP pada saat jam pelajaran. Diganti dengan kata siswa atau bijaklah menggunakan HP, gitu ya. Gunakan HP secara bijak. Nah, jadi kemarin pada saat loka, guru PP kami membaca kesepakatan kelas yang ada di kelas 10-7 kalau tidak salah, masih ada kata-kata seperti dilarang, dilanggar, tidak, gitu ya. Kemarin saya langsung ditegur, Bu Minat, ini masih ada ya kata negatifnya. Ya Pak, tapi ini bukan kelas saya, nanti saya sampaikan dengan ini wali kelasnya gitu. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, hindari kata-kata negatif. Bapak Ibu, untuk lebih memahami bagaimana penerapan 5 posisi kontrol guru yang mungkin selama ini banyak kita belum mengetahui atau masih salah menerapkannya, berikut ini akan saya berikan sebuah video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, posisi idealnya posisi manajer ya. Perhatikan yang ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Oke, setelah keluar, Bapak Ibu semuanya, awal kita masuk kemarin awal semester, kita sudah membuat kesepakatan belajar ya dengan ibu. Namun mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Nah, kemarin ibu mengatakan
nilai-nilai kebajikan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita sepakati. Kalau hanya sekedar kesepakatan, bisa jadi kita hanya sekedar mematuhi aturan, terpaksa. Nah, contoh, Ibu pernah katakan tentang peraturan menggunakan helm saat berkendara, ya kan? Itu adalah peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian, ya, pemerintah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa helm itu fungsinya adalah untuk melindungi kepala, benar? Benar. Untuk menjaga keselamatan kepala dari cedera, ya, kalau seandainya terjadi kecelakaan. Nah, namun apakah semua kita sadar? Apakah semua kita tujuannya memakai helm itu demi keselamatan kepala kah? Atau memang hanya mengikuti peraturan? Atau hanya takut ada pada saat terjadinya razia? Nah, mungkin bisa dijawab di dalam hati. Nah, bisa jadi selama ini kita menggunakan helm hanyalah untuk supaya tidak dirazia oleh petugas terlantas, ya kan? Nah, sebenarnya kita memakai helm kalau memang kita yakin ya helm itu fungsinya untuk menjaga keselamatan kepala kita, maka kita ada dan tak ada razia sekalipun kita tetap menggunakan helm. Nah, di sini letak antara kesepakatan dengan keyakinan. Keyakinan ini kita tahu bahwa peraturan yang dibuat itu ada nilai kebaikannya dan kita sadar akan itu dan kita mau melakukannya dengan sukarela, dengan kesadaran penuh. Nah, maka hari ini supaya pembelajaran kita ke depannya lancar dan kita saling menghargai, ya, saling enak nanti, maka hari ini kita perbaharui kembali keyakinan kelas kita, keyakinan belajar ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan ini, silakan ditulis di sini. Apa kira-kira kesepakatan keyakinan belajar dengan pelajaran bahasa Indonesia yang hendak kalian masukkan? Nah, jadi ini pendapat dari kalian. Yang ini nanti kalau seandainya bagus, kita diskusikan kembali apakah kita masukkan atau tidak. Paham? Nah, boleh ditulis nanti kan di depan sebelah itu ya. Umpama, nah oke, untuk keyakinan kelas usahakan tidak menggunakan kata negatif, tapi menggunakan kata positif. Contoh, hindari kata dilarang, hindari kata tidak, ya, atau dilanggar. Umpama, dilarang datang terlambat. Umpama nih, dilarang datang terlambat. Nah, itu masih termasuk kalimat negatif. Positifnya adalah datang tepat waktu, ya, seperti itu. Dilarang datang. Ini sama gue. Ini. Pulang udah. Tumpang ya. Pulang. Om. Yang kita langsung ke depan ya. Panjang loh.